Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya pagi hari ini dalam sapaan pastoral Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sebelum kita menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini dan menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, saya mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh senantiasa memperlengkapi kita untuk kita dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari yang indah ini Tuhan boleh menopang kehidupan kami, membangunkan kami dengan segala keadaan baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan secara khusus yang Tuhan sediakan untuk kami terima dan kami nikmati sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami baca, dan ini boleh senantiasa menjadi penopang di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan boleh memperlengkapi kami sehingga kami dapat hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini hidup di dalam dunia yang sementara ini. Kita menyandang status yaitu hamba. Sebelum Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, status mereka adalah manusia tanpa dosa, dan mereka adalah hamba Allah. Dan hidup mereka mengabdi kepada Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, status mereka berubah, yaitu menjadi hamba dosa. Mereka melakukan hidup sesuai dengan keinginan-keinginan dosa. Dan keturunannya juga adalah manusia yang berdosa. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita. Sebelum kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, sebelum kita beriman kepada Kristus, sebelum kita percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah hamba dosa. Kita bebas dari kebenaran, dan kesudahannya dikatakan adalah kematian yang kekal. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dia rela datang ke dalam dunia ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga ketika kita beriman kepada Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dikembalikan menjadi hamba Tuhan. Kita dikembalikan menjadi hamba Kristus. Dan sebagai hamba Allah, dan sebagai hamba Kristus yang telah dibenarkan, yang telah dimerdekakan dari dosa, maka harusnya hidup kita adalah hidup untuk kebenaran. Hidup kita adalah hidup untuk kebenaran. Oleh sebab itu harusnya
Di dalam setiap perkataan-perkataan kita harusnya dilandasi dengan kebenaran. Di dalam setiap tindakan dan perilaku kita dilandasi dengan kebenaran. Di dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil harusnya dilandasi dengan kebenaran. Dan itu seharusnya kita persembahkan hanya untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu di ayat 22-23 berkata dengan jelas kepada kita. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah diubah menjadi status sebagai hamba Kristus, hamba kebenaran, maka upahnya bukan lagi maut, tetapi upahnya adalah kehidupan yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, sebagai orang yang telah beriman kepada Kristus, kita hidup di dalam kebenaran. Hidup kita harusnya memuliakan Allah di dalam hidup ini. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Dan boleh menjadi penopang bagi kita untuk kita menjalani kehidupan secara khusus sepanjang hari ini. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan sesungguhnya status kami di hadapan Tuhan. Dulu sebelum kami beriman kepada Tuhan, dulu sebelum kami percaya kepada Tuhan, status kami adalah hamba dosa. Tetapi sekarang setelah kami percaya dan beriman kepada Kristus, kami adalah hamba Allah, hamba kebenaran dan hamba Kristus. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga di dalam kehidupan kami, nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam keluarga, berkati kami di dalam segala usaha pekerjaan kami. Ini doa kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami terus Tuhan. Di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kami terus memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.